Apakah yang dilihat Ramdhanu di malam itu hanya segelintir orang seperti itu? Hanya Ibu Mimin, Arigi, Abi, dan juga Yosep. Apakah ada yang lain lagi? Ini tanda tanya besar publik sudah nyampe ke sana. Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, kabar gembira sudah sampai di telinga kita semuanya, yaitu berkas perkara sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang, Jawa Barat, atau pelimpahan perkara dalam perkara pembunuhan berencana di dalam kasus pembunuhan di Ciseti, Subang, Jawa Barat. Pengadilan Negeri Subang bertempat di kantor Pengadilan Negeri Subang. Tersangka atas nama Yosep Hidayah dan juga Dano, yaitu di sini yang dihadapi mereka adalah pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, junto pasal 56 KUHP. Tentunya ini adalah pasal yang berat sekali karena pembunuhan berencana itu maksimal hukuman mati, 20 tahun penjara atau seumur hidup. Itulah yang akan dihadapi mereka nanti. Dan semoga saja sidang ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Karena harapan kita sebagai warga masyarakat tentunya mengikuti dari tahun 2021 itu bukan hal yang sebentar. Ini sudah lama sekali, mungkin 3 tahun lebih ya, atau 2 tahun lebih kasus ini. Belum juga menemukan titik terang. Teman-teman, kita belum puas karena belum adanya persidangan. Nah, saya melihat dari berbagai keterangan pemberitaan, ini sudah akurat. Kejati, Jawa Barat siapkan 5 jaksa di sidang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini, yang sudah menjadi perhatian. 2 tersangka di dalam kasus Subang ini yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amalia, yaitu Yosep dan juga Ramdhanu, sudah diserahkan ke Kejari Subang, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Saat ini telah menyiapkan 5 orang jaksa. Saat ini juga, ya, mungkin kita semuanya terus mengawal. Dengan adanya kasus ini, kita semuanya digemparkan dan juga mungkin digeramkan atau sangat-sangat sekali menyayangkan kasus ini kok begitu lama. Beredar kabar adanya OOJ. Ya, nanti kita akan lihat di persidangan. Ada nggak OOJ tersebut? Sesuai dengan pernyataan dari Dirkrimum waktu itu, tapi bukan terlibat dalam kasus pembunuhannya, keterangan dari Kabid Humas juga. Tapi terlibat dalam kesalahan SOP waktu itu penanganan kasus waktu terjadi di tanggal 18 Agustus. Dan di tanggal 19-nya juga pada masuk tuh ke TKP kan. Rombongan Mulyana masuk ke TKP kan. Di situ ada Yosep, ada Yoris. Itu sudah ada beredar di berbagai YouTube, teman-teman. Alasannya mengambil kucing, mengambil paket Amel. Itu kan bisa saja barang bukti. Siapa tahu di dalam kotak tersebut paket adalah bukan paket. Itu adalah perhiasan atau barang berharga korban yang diambil, kan bisa saja. Seperti itu. Itu hanya dugaan-dugaan kita. Karena apa? Kan sudah banyak beredar. Sidik jari tidak ada, jejak segala macam barang bukti hilang, teman-teman. Karena yang namanya tempat sudah di garis polis lain itu tidak boleh untuk dimasuki siapapun kecuali yang bertugas atau inapis mungkin ya, seperti itu. Ini masyarakat biasa kok masuk ke sana. Nah, di sana ada pernyataan tidak masuk ke TKP. Tapi yang masuk itu adalah Pak Mulyana mengambil kucing. Disuruh oleh polisi, seperti itu bilangnya. Ya kan? Tidak masuk TKP gimana? Itu kan di halaman sudah ada polis lain, teman-teman. Jadi mungkin maksud dia itu tidak masuk rumah. Tidak boleh di halamannya juga. Sudah itu biarkan polisi yang menangani. Ya, inapis seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, kasus disidangkan di Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat. Ada 5 jaksa penuntut umum. Mereka berasal dari Kejati, Jawa Barat dan juga Kejaksaan Negeri Subang. Menurut saksi penerangan hukum. Ini nanti akan menarik sekali jika sudah digelar persidangan. Yang mungkin pertama Pak Yosep sudah menjadi tersangka kan, Dano juga sudah menjadi tersangka. Tapi di situ Ramdhanu ini akan menjadi saksi dulu.
Ya, karena seorang JC nanti akan menjadi saksi dulu, melihat, mendengar, menyaksikan, melakukan apa juga akan disebutkan apa yang dilakukan oleh Yosef Hidayah. Tentunya nanti Danu yang akan memberikan kesaksian. Dari mulai perencanaan, dari mulai datang ke TKP, sesudah di TKP disuruh apa oleh Yosef Hidayah, kan itu ceritanya. Ini versi Danu. Lalu di sana melakukan apa, Danu disuruh nunggu di mana, lalu sesudah pengeksekusian Danu bagaimana, kan ini akan dikupas habis nanti di pengadilan tentunya. Nah, yang jadi penasaran juga memang di sini, penasaran publik yang saya simak di berbagai kolom komentar, siapakah sebenarnya supir mobil Alphard tersebut? Di dalam keluarga Yosef sudah jelas, Yosef mengatakan yang bisa membawa mobil itu hanya Yoris lah. Bapak tidak bisa, hanya bisa roda 2 seperti itu. Nah, ketika pertanyaan teman-teman yang saya simak, kenapa ini kok parkirnya tidak lurus? Terlihat kayak orang yang sangat-sangat belajar, tidak paham dengan mobil itu. Ini mungkin bisa dikaitkan juga dengan keterangan Pak Ajat. Pak Ajat mengatakan itu mobilnya lagi mundur maju di lahan kosong tersebut. Ada bekas bannya di sana. Nah, yang tentunya teman-teman mungkin orang-orang yang sudah mahir dalam mengendalikan atau mengendara mobil itu akan lurus atau akan baik cara parkirnya. Tapi ini juga ada tanggapan dari teman-teman yang saya simak di kolom komentar bahwa mengatakan itu bisa saja orang yang sudah mahir tapi sengaja diserongkan. Itu kan agak nyerong ya. Lalu kan ban yang depan itu ke ubin yang ada di halaman seperti itu. Itu bisa saja untuk menghalangi pandangan orang-orang dari jalan ketika mengangkat kedua jasad korban tersebut. Ngeri teman-teman. Sungguh ngeri sekali, di sana tuh banyak darah ya, genangan darah waktu itu. Saya melihat waktu pas hari H di tanggal 18 itu banyak sekali darah tapi bercampur air di situ di garasi. Teman-teman, banyak sekali pokoknya ke belakang seperti itu. Nah, teman-teman, kasus Subang ini sekarang sudah mulai ya terang benderang ya, walaupun sedikit kita belum puas karena belum digelar persidangan. Menurut dari Kasipenkum yaitu Cahya memastikan kasus yang sidang perdananya dijadwalkan pada pekan depan ini akan ditangani secara profesional dan sesuai dengan prosedur kami. Kami akan bekerja secara profesional dan sesuai SOP, prosedur operasional standar. Ya pasti teman-teman, di sana BAP Ramdhanu, BAP Yosef nanti akan dibacakan. Bagaimana keterangan Danu nanti seorang JC di sana akan menjelaskan Pak Yosef melakukan ini, datang ke TKP jam berapa itu akan dijelaskan semuanya. Tapi saya masih ingat juga ya, Pak Yosef dulu mengatakan, Bapak siap nanti di persidangan, akan bongkar semuanya. Nah, ini siapa tahu Pak Yosef ini akan menyebutkan membongkar siapa lagi dalam keterlibatan kasus ini. Siapa saja yang terlibat yang lainnya selain yang disebutkan Danu itu. Siapa tahu Pak Yosef mengetahui, ya kan? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu karena ada ucapan Pak Yosef seperti itu sudah banyak beredar di publik. Dan sama sekali dari dulu Pak Yosef tidak mengakui dan banyak beredar rekamannya Bapak tidak mengetahui apapun tentang hal kasus ini. Di pagi itu Bapak hanya mau mengambil stik golf tapi sudah kejadian tersebut. Nah, ini pun nanti akan dibuktikan oleh ucapan Danu apa benar dan tidak, teman-teman. Kalau misalkan benar ya mungkin itulah kebenaran yang terungkap oleh seorang JC ini. Kalau berbohong, lalu siapakah yang akan diucapkan Yosef? Kalau misalkan Ramdhanu berbohong, apakah yang dilihat Ramdhanu di malam itu hanya segelintir orang seperti itu? Hanya Ibu Mimin, Arigi, Abi, dan juga Yosef. Apakah ada yang lain lagi? Ini tanda tanya besar publik sudah nyampe ke sana. Bahkan tidak percaya para pelaku itu hanya 5 orang seperti itu. Nah teman-teman, 5 tersangka yang akan disidang dalam kasus pembunuhan dengan korban ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu adalah Yosef Hidayah yang merupakan suami dari Ibu Mimin dan juga Ramdhanu. Sementara itu 3 tersangka lainnya Ibu Mimin dan juga kedua anaknya masih dalam proses perlengkapan
berkas, teman-teman. Ini pun sudah menjadi tersangka kan? Nah, tentunya nanti akan disidangkan juga, akan menjadi saksi menjelaskan di sana. Meskipun kita sudah mengetahui mereka bertiga itu mengelak, menolak ya kan, membantah atas yang dituduhkan Danu. Tapi ini akan tetap, nanti akan disidangkan. Ini kan kepolisian yang sudah menetapkan mereka tentunya. Oke teman-teman, terkait tuntutan kasus tersebut, ini Pak Cahya menegaskan, kejaksaan akan berjuang memberikan keadilan bagi semua pihak, sesuai dengan fakta yang ditemukan di dalam persidangan. Terkait dalam tuntutan itu maksimal atau enggak, kita lihat dari fakta di persidangan seperti apa. Nah, jadi nanti fakta-fakta akan dibuka di persidangan tentunya. Fakta A, fakta B seperti itu. Kejati Jawa Barat telah menyatakan berkas perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, yaitu tersangka Yosep dan juga Danu, telah lengkap dan dilimpahkan ke Kejari Subang, teman-teman. Dua berkas perkara itu berdasarkan hasil penelitian serta koordinasi penyidik dan juga penuntut umum dinyatakan sudah lengkap atau P21. Ini sudah lama, tertanggal 2 Februari 2024. Tapi baru kemarin kan kita mendengar ya, sudah diserahkan ke kejaksaan. Ya, semoga saja intinya kasus Subang ini selesai, persidangan sesudah digelar kita puas, di sana akan ada vonis, sudah tamat teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kita lanjutkan besok pagi. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya, semoga kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Bye-bye.